Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah konten tentang petunjuk jalan ataupun arah kita menuju ke sebuah destinasi wisata yang cukup viral belakangan ini, yaitu Tirai Embun ya, atau Bukit Tirai Embun atau Villa Tirai Embun. Kita langsung saja, kita mulai perjalanan kita mungkin yang dari Sungai Penuh, arah Sungai Penuh. Tentu kita harus ke Sulak dulu, di Sulak Gedang ya. Ini adalah Sulak Gedang. Anda ikuti saja, terus nanti Anda akan bertemu dengan rumah makan Minang Raya di sebelah kiri. Lalu tidak berupa jauh dari rumah makan Minang Raya sebelah kiri ini, kita akan bertemu dengan jembatan yang biasanya disebut dengan jembatan Pelangi, tapi sebenarnya namanya adalah jembatan Tutung Bungkuk guys. Ini dia jembatannya di sebelah kanan. Anda belok ke kanan, Anda bisa menemukan dengan mudah jembatan ini ya, karena ada ciri khasnya yaitu warna-warna pelangi di sepanjang jembatan. Jalan ini lurus saja, nanti Anda akan bertemu dengan pendakian. Ini adalah jalan ataupun akses menuju ke perkantoran Pemda Kerinci ya. Jadi Anda ikuti saja jalan ini. Setelah jembatan ini jalannya agak menanjak guys, jadi ya cukup hati-hati. Dan nanti setelah Anda ikuti pendakian ini, nanti akan bertemu dengan persimpangan guys ya. Ini adalah jalan menuju ke Bukit Tengah guys ya. Jadi kita akan menuju ke Tirai Embun kali ini melalui jalan via Bukit Tengah atau melalui perkantoran Pemda Kerinci. Sebenarnya jalan yang biasa ditempuh yaitu melalui daerah Sungai Tanduk, yaitu di Kayu Aro. Tapi jalan alternatif ini lebih dekat guys. Namun kekurangannya, jalan ini tentu tidak sebagus jalan utama yang ada di Kayu Aro Sungai Tanduk ya. Tapi ini bisa memangkas jarak yang cukup signifikan sehingga waktu tempuh kita sampai ke Tirai Embun menjadi lebih singkat. Inilah pendakian menuju Bukit Tengah, komplek perkantoran Pemda Kerinci. Memang jalannya menanjak guys ya. Nanti Anda akan bertemu dengan persimpangan perempatan ya, ada simpang 4 di situ. Nanti Anda akan melihat ada pelang papan petunjuk arah ya. Kalau untuk menuju ke Tirai Embun itu kita ambil ke arah kiri, belok kiri ya. Ini sedikit lagi sampai ya, ini pelangnya ya, pelang petunjuk arahnya ya. Ini nah, Anda bisa lihat dulu di sini. Jadi kita belok kiri guys ya, ke arah Siulak Deras atau Kayu Aro. Kalau ke sebelah kanan itu ke Sulak Mukai ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Sekarang kita ambil arah ke kiri ya. Arah ke kiri ini juga nanti akan melewati Taman Aila ya. Ini dia guys penampakan jalurnya. Ini cukup mendaki ya, menanjak, tapi jalannya mulus, bagus. Ada 2 jalur di sini. Anda tetap saja di jalur kiri, terus saja lurus. Akan selalu menanjak ya. Dan pemandangan di sini sangat indah. Ini adalah kawasan Bukit Tengah. Akan tetapi kali ini kita tidak melewati kantor bupati atau komplek kantor bupati. Sebenarnya untuk menuju ke Tirai Embun itu juga bisa melalui jalan yang melewati komplek perkantoran Pemda. Nanti melewati kantor bupati, juga kantor-kantor yang lain seperti kantor dinas pendidikan. Itu juga bisa tembus ke akses jalur menuju ke Tirai Embun. Karena ini ada beberapa alternatif jalan ya menuju ke Tirai Embun. Namun pada postingan kali ini kita coba mereview jalan yang melewati Taman Aila ya. Jadi kita ikuti saja lurus jalan ini. Di sini jalannya bagus dan ada 2 jalur cukup lebar ya. Anda bisa santai-santai saja di sini ya, sambil menikmati pemandangan alam di sekitar yang asri, yang hijau. Dan di sini cukup sepi dan tenang ya, jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Dan juga kendaraan juga jarang-jarang lewat. Hanya beberapa saja, mungkin masyarakat lokal yang mungkin pergi ke ladang ataupun
juga para pegawai ya PNS yang mungkin juga melewati jalur ini karena berdekatan dengan perkantoran Pemda Kerinci. Mungkin yang dari luar daerah yang menyaksikan video ini, mungkin sebagai informasi, ini adalah daerah Kabupaten Kerinci Jambi ya, yang terkenal dengan keindahan alamnya, objek wisatanya yang indah dan menarik. Cukup banyak tempat wisata yang layak sekali dikunjungi di sini ya, karena memang daerah Sakti Alam Kerinci ini terkenal dengan keindahannya, dan pariwisata merupakan salah satu andalan daripada Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Inilah penampakan view-nya, jalan menuju ke Villa Tirai Embun melalui akses Bukit Tengah, dan ini kita melalui jalan yang melewati Taman Ayla ya, karena Taman Ayla ini cukup terkenal juga di Kerinci sebagai tempat rekreasi. Di situ ada kolam renang, tempat rekreasi dan piknik. Sangat rekomendasi bagi anda-anda yang mau bawa keluarga di hari libur mungkin untuk bersantai, berpiknik atau rekreasi di Taman Ayla ini. Ini jalannya berombak ya, setelah tadi mendaki sekarang agak menurun. Turunannya cukup curam. Di sini tidak begitu banyak perumahan penduduk ya, boleh dibilang tidak ada perumahan. Di sini adalah ladang warga, hanya ada pondok-pondok kecil, tidak ada perumahan, dan di sekitar memang ada perkantoran Pemda ya. Cuma kawasan ini belum terlalu ramai. Beginilah guys penampakannya, view-nya cukup indah, rapi ya, dan jalannya juga cukup mulus. Nah ini dia, kita melihat di sebelah kanan ini adalah Taman Ayla, tempat yang biasa orang rekreasi membawa keluarga di hari libur atau di hari Minggu. Di sini ada kolam renang dan juga wahana-wahana tempat bermain. Ini sangat rekomendasi guys ya, Anda bisa bawa keluarga di hari libur mungkin untuk bersenang-senang dan berpiknik di sini. Harga tiketnya juga tidak terlalu mahal ya. Kita lanjut saja terus ya, dari Taman Ayla ini lanjut aja terus. Anda melihat Taman Ayla itu di sebelah kanan ya, kalau Anda mengikuti jalur ini terus saja ya. Kita nanti akan sampai di persimpangan guys, persimpangan atau perempatan ya, ada simpang 4, nanti saya akan tunjukkan. Dan ini menjadi tanda Anda harus belok ke kanan ya. Kalau Anda lurus nanti itu akan sampai ke Lubuk Nagodang atau sampai ke Sulak Deras. Jadi nanti sampai ke persimpangan yang nanti saya tunjukkan, tolong Anda tandai atau kalau bisa kalau Anda screenshot biar bisa menjadi pedoman ya. Di simpang itulah nanti Anda akan belok kanan. Ya, kita terus saja ya, ikuti saja jalan ini terus, jalan yang cukup lebar dan mulus ini sampai nanti ke perempatan atau simpang 4. Anda ambil jalur kanan. Ya, sepertinya kita hampir sampai guys ya. Ya, kita tunggu. Ya, ini dia guys ya persimpangannya. Anda bisa tandai ya, ada 2 rumah di sini. Rumah sebelah kanan itu ada rumah yang terbuat dari batako. Ya, ini dia rumahnya. Nah, ini ada simpang ya guys ya, yang sebelah kanan ini. Nanti Anda masuk ke sebelah kanan ini, jangan lurus. Kalau lurus itu ke arah Sulak Deras atau ke Lubuk Nagodang. Nah, ini sebelah kiri ini juga ada jalan. Ya, jangan salah ambil arah ya guys ya. Ya, jadi Anda ambil arah ke sebelah kanan. Tolong ditandai guys, tanda-tandanya, ciri-cirinya kalau bisa di screenshot. Ini rumahnya. Ya, cuma ada 2 rumah di sini. Nah, rumah yang sebelah kiri ini ada batako, ini Anda belok kanan ya. Agak mendaki, menanjak, terus saja, terus menanjak. Di sini masih bagus jalannya, tapi nyampe di atas nanti jalannya agak rusak ya, agak jelek, tapi tidak terlalu parah, masih bisa dilewati. Nah, sebelah kanan ini juga ada perkantoran, masih bisa dilewati baik dengan roda 2 maupun dengan roda 4. Cuma ya harus hati-hati karena jalannya sempit, dan kalau hujan mungkin di jalan yang rusak nanti juga mungkin juga akan agak becek guys ya. Oke guys, begini penampakannya, view-nya. Ini perjalanan masih jauh ya. Ini baru akses untuk masuk ke jalur utama menuju Tirai Embun. Ini masih jauh perjalanannya. Cuma kita pandu di sini. Anda yang mungkin belum pernah ke Tirai Embun, ingin melewati akses yang lebih dekat via Bukit Tengah, ya inilah jalannya ya. Kita pandu di sini, tolong diikuti saja. Jangan di skip videonya. Jangan lupa berikan like dan jempol.
juga di subscribe guys ini channelnya ya, Adam Gibran channel. Nah ini sudah mulai rusak guys ya, jalannya sudah mulai rusak, tidak aspal mulus lagi, ini sudah agak banyak pasir-pasir kerikil ya, harus hati-hati apalagi kalau hari hujan di sini tentunya akan becek ya. Walaupun tidak hujan pun di sini kalau ngebut juga berbahaya karena banyak kerikil, bisa-bisa nanti ban motornya slip ya. Ya harus pelan-pelan saja guys ya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anda santai saja di sini, jalannya sudah agak rusak di sini, tapi tidak lama guys, nanti bagus lagi. Di atas nanti kita kembali ketemu dengan persimpangan guys, perempatan ya, kembali bertemu dengan simpang 4. Nanti saya akan tunjukkan, dan saya akan tunjukkan ke arah mana yang menuju akses Tirai Embun itu. Ya sabar dulu, nah, silakan dinikmati dulu suasana alamnya yang masih asri. Di kiri kanan ini banyak ladang-ladang penduduk guys ya. Ya di sini mungkin untuk perumahan atau perkampungan ini sudah tidak ada lagi, sampai ke atas nanti sampai ke Bukit Tirai Embun tidak ada perkampungan guys. Jadi di sini sepi ya. Nah, jadi kita sarankan bagi yang mau pergi melewati jalur ini, Anda harus bawa teman dan bawa bekal. Jangan pergi sendiri karena ini daerah persawangan ya, tidak ada orang ya. Tidak ada perumahan penduduk, tidak ada warung juga tidak ada ya. Jadi sebaiknya kalau Anda kesini itu bawa bekal atau Anda beli di sulak atau di warung yang masih ada di arah bawah tadi. Karena di sepanjang jalan ini sampai ke Tirai Embun itu tidak ada warung, tidak ada tempat kita membeli makanan ataupun air. Juga tidak ada yang menjual bensin. Tidak ada tambal ban, jika ban yang bocor juga tidak ada tambal ban. Jadi memang harus siap-siap ya kondisi kendaraannya, kemudian bekal yang dibawa. Dan kita rekomendasikan Anda harus membawa teman perjalanan lah ya, karena cukup bahaya kalau Anda sendiri, apalagi kalau itu adalah wanita atau adik-adik yang perempuan yang mau ke sini sendiri, jangan ya, harus berombongan atau bawa teman. Bagi yang laki-laki pun juga kalau sendiri ini cukup riskan ya, karena kalau terjadi apa-apa ya di sini sangat sepi, tidak ada nanti yang akan membantu atau bisa menjadi rawan menjadi korban kejahatan juga ya. Ya makanya kalau bisa ya jangan sendiri Anda ke sini. Tapi kebetulan saya kali ini sendiri guys ya. Iya, di sini persimpangan ya. Ini simpang 4 ya. Jangan ambil kanan ya. Ke kanan itu ke arah Sulak Mukai. Ya ini kita ambil ke kiri. Kalau lurus juga arah ke Sulak Mukai juga. Kita ambil ke kiri. Di sini sudah ada pelang petunjuknya. Ya ini pelang petunjuk namanya Villa Tirai Embun 10 km guys. Dari titik ini 10 km. Belok kiri ya, mulai menanjak lagi. Tapi jalannya sudah agak lumayan bagus dari yang tadi. Nah di sini akan sangat menanjak terus guys. Tidak ada istilahnya turunannya tidak seberapa lagi. Pada umumnya menanjak dengan tanjakan yang cukup terjal ya. Jadi ya harus hati-hati, jalanannya juga sempit. Jika Anda membawa kendaraan mobil, ini juga cukup menyulitkan ya, karena jalannya mungkin kalau berpapasan ini sangat sulit karena jalannya sempit ya. Mungkin hanya pas untuk satu mobil. Tetap bisa dilewati jalan ini dengan roda 4, tapi ya harus hati-hati ya, harus waspada. Jalannya juga menanjak. Begini penampakannya. Bagaimana menurut pendapat Anda video ini? Gimana gambarnya? Cukup jelas ya, cukup memukau ya. Ini saya rasa sudah cukup jelas dan stabil ya, nggak shake ya, nggak goyang-goyang. Kita ambil video ini khusus untuk Anda yang mencari-cari konten tentang Tirai Embun, bagaimana cara ke sana. Memang ada banyak jalur alternatif ya. Ini adalah alternatif yang agak dekat. Karena kalau Anda lewat Sungai Tanduk, Kayu Aro itu lumayan jauh guys, dan jalannya juga cukup rusak ya, dan memakan waktu yang cukup lama, mungkin lebih 1 jam, lebih 2 jam bisa itu kalau dari sungai penuh ya. Tapi kalau lewat sini itu waktunya bisa dipersingkat, jaraknya juga lumayan dekat daripada melewati Sungai Tanduk atau Kayu Aro.
Dan pemandangan di sini tidak kalah indahnya guys, dibandingkan kalau kita lewat di Kayu Aro atau Sungai Tanduk. Di sini juga indah pemandangannya. Kita melewati perladangan penduduk, bukit-bukit, ya, dengan pemandangan yang asri. Ada sungai, kemudian hutannya juga cukup lebat, ya. Nanti mulai memasuki tanjakan dan ketinggian, kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari atas bukit ataupun lembah, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan kita kali ini, ya. Anda bisa lihat sendiri seperti inilah view-nya. Jadi Anda yang mau ke sini ya siap-siap, ya. Seperti yang saya katakan tadi, siapkan semua perbekalan karena kalau ban Anda bocor, ya, di sini tidak ada tempat tambal. Kalau Anda lapar, tidak ada tempat belanja, beli makanan, beli minuman, itu tidak ada. Jadi Anda persiapkan dari rumah atau Anda pergi dulu ke minimarket, siapkan bekal yang cukup, ya, uang yang cukup juga kalau terjadi sesuatu. Dan jangan lupa jangan pernah pergi sendiri, apalagi kalau hari-hari tidak libur, ya. Ini saya pergi tidak hari libur, jadi sangat sepi sekali. Mungkin kalau hari libur atau hari besar nasional libur itu mungkin cukup ramai. Di sini kalau hari biasa itu hampir tidak ada orang guys, ya. Jangan pergi sendiri, ya, terutama yang perempuan. Jangan pernah untuk pergi sendiri atau berdua saja dengan teman, itu cukup bahaya, ya. Kalau bisa rombongan kalau mau pergi. Nah, ini penampakannya biar Anda tahu seperti ini medan yang dilewati. Ini kebetulan ini hari cerah, ya, tapi kalau hari hujan Anda bisa bayangkan sendiri jalannya seperti apa. Tentu akan sangat sulit untuk dilewati. Ini karena hari cerah. Ini bukan aspal beton, ya guys, ya. Ini aspal biasa yang boleh dibilang sudah rusak, ya, karena dia sudah banyak bercampur tanah kuning. Jadi kalau hari hujan bisa dipastikan ini akan cukup becek dan cukup sulit dilewati. Begini guys penampakannya, makin lama makin terjal, ya, makin menanjak. Tidak ada turunannya guys, menanjak terus. Nanti kita akan sampai ke dataran yang tinggi, ya, perbukitan. Di sana baru kita bisa melihat pemandangan yang indah, ya. Begini, ya, kita banyak bertemu dengan jembatan, ya. Di sini banyak sungai-sungai. Boleh nanti kalau Anda pergi dengan rombongan bisa berhenti dulu untuk main-main di sungai gitu, ya, untuk menikmati bercengkramalah dengan alam gitu, ya. Ya, tapi ini kalau kita lihat ini peradangannya cukup tidak terlalu lebat hutannya karena ini sudah dibabat, ya, untuk menjadi ladang. Ada yang menanam kulit manis di sini. Kebanyakannya kulit manis, ya. Cassia vera kebanyakannya. Nah, ada ini rumah-rumah pondok saja, ya guys, bukan rumah tinggal, ya, tempat orang berladang gitu. Oke guys, bagaimana pendapat Anda? Coba ditulis di kolom komentar. Apakah Anda berniat atau berminat untuk berpetualang ke sini? Boleh dicoba guys, ya. Tapi jangan lupa persiapannya. Boleh dengan kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 juga tidak masalah. Tapi kalau bisa, kalau pakai kendaraan roda 4, kalau bisa mobilnya ya off-road lah, ya, atau paling tidak bannya itu memang harus menggigit lah gitu. Kalau Avanza sejenis sedan mungkin sangat sulit guys, ya. Kalau sejenis sedan kayak, ya, seperti Ayla itu atau Vios itu mungkin saya rasa agak sulit. Ini memang harus mobilnya agak tinggi karena jalannya nanti di atas kita akan ketemu jalan yang cukup rusak atau berlubang, ya. Kalau mobil-mobil yang rendah itu kayaknya agak sulit, apalagi kalau cuaca buruk. Kalau motor ya insya Allah bisa, ya, nggak masalah. Yang penting persiapkan saja bensinnya, ya. Di sini sepanjang jalan nggak ada yang jual bensin. Jadi kalau habis minyaknya ya repot. Tidak ada yang jualan bensin guys. Jadi betul-betul dipersiapkan dari bawah, baik itu bekal maupun BBM, juga uang, ya, karena nanti kita butuh uang untuk akses masuk ke tempat wisatanya, ya, ke villanya, atau kita hanya sekedar untuk bersantai di sana. Begitu guys, ya. Silakan tuliskan komentar Anda, pendapat Anda, atau yang mau bertanya juga boleh, silakan. Ya, ini memakan waktu
Ya saya rasa kalau dari Sungai Penuh ya mungkin sekitar 1 jam, 1 jam kalau dari Sungai Penuh ya. Tapi kalau dari Sulak ya mungkin hanya sekitar 30 menit sampai ya sekitar 30 menit lah dari Sulak ya. Tergantung keadaan cuaca juga lah. Tapi kalau cuaca yang kurang bersahabat mungkin agak terhambat juga. Nah ini guys ya, indah sekali ya. Makin lama makin menanjak, makin lama makin menanjak guys ya, semakin tinggi. Tapi pemandangannya akan semakin indah nanti. Kita nanti akan ketemu jurang-jurang ya, jurang. Kemudian di situ kita akan bisa memandang ke bawah, akan terlihat hamparan Renah Kerinci. Jadi jalan ini tidak usah ragu, insya Allah Anda tidak akan tersesat. Anda lurus saja terus ya, ikuti saja jalan aspal ini. Jalan besarnya Anda ikuti, tidak akan ada persimpangan lagi, tidak akan ada perempatan lagi. Jadi Anda ikuti aja terus, nanti Anda akan sampai di Villa Tirambun ya, karena nanti juga akan terlihat jelas ada pelang namanya. Jadi Anda usah bingung, kalau udah sampai sini nggak usah bingung karena tidak ada persimpangan. Anda tinggal ikuti aja jalan ini, tapi memang ya mendaki ya, menanjak terus, terjal. Jadi harus hati-hati. Begitu guys. Oke guys, silakan nikmati view-nya ya. Ya, view-nya sangat menawan, sangat indah dan menakjubkan. Makin lama ini akan semakin indah guys. Akan terlihat pemandangan alam yang sangat indah dari perbukitan. Kita akan melihat hamparan Renah Kerinci ya, ketika kita sampai di puncak bukitnya. Ya, selamat menikmati pemandangan alam sampai nanti Anda sampai di Villa Tirambunnya. Oke, ini jalannya rusak ya, nggak apa-apa, hati-hati. Iya.
Oke guys, ini kita sudah hampir sampai ya. Perjalanannya cukup ya lumayan melelahkan, dan ini adalah panorama Bukit Tirai Embun. Tapi terbayar ya, karena pemandangan di sini sangat indah. Di sini ada tempat camping atau camping ground, dan ada villanya juga di sini bagi yang berminat untuk menginap, atau Anda yang lebih suka bercengkrama dengan alam ya lebih baik camping saja. Tapi tidak ada penyewaan tenda ya. Ketika saya tanya tadi tidak ada penyewaan tenda dan alat-alat camping, jadi ya harus dibawa dari rumah. Sayang sekali ini Gunung Kerinci tertutup awan, walaupun cukup cerah ya. Di sana kita bisa melihat pemandangan, ada desa-desa di bawah ya, ada desa Danau Tinggi ya, kita melihat pemandangan kebun teh, kayu aro, dan desa-desa di sekitarnya. Nah, ini adalah villa yang ada di sini. Anda bisa reservasi dulu di nomor yang tadi tertera di papan pelang di petunjuk arah tadi ya, di petunjuk arah di bawah tadi. Itu ada nomor yang bisa Anda catat kalau memang mau memesan, mau reservasi untuk villa di sini. Ya, ini kalau tempat rekreasi ataupun piknik keluarga ini sangat direkomendasi sekali guys ya. Hawanya sangat sejuk sekali, sangat sejuk, dan juga tempatnya ya lumayan bersih ya. Ini ada tempat campingnya, camping groundnya. Nah, di sini Anda bisa memandang ke arah Gunung Kerinci, dan villanya juga menghadap ke Gunung Kerinci guys. Oke, sampai jumpa.